Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini air mutlak, ini air jeruk. Air jeruk ini ganti dari air bidara. Ya, ini air sabun. Ya, Bu? Ini, Ibu, bidara atau jeruk? Banyak daun bidaranya, itu terserah aja. Terserah aja. Kalau jeruk Ibu pakai bilangan ganjil. Ya, Bu, 3 atau 5 atau 7. Kalau bidara itu kan Pak yang ngitungnya kan. Nah, jadi ini secukupnya aja. Enggak perlu lagi. Enggak perlu. Ya, salah satu aja. Ini air sabun. Ini air terakhir nanti yang kita pakai. Ya, air kapur barus. Ya, ini air bersih. Pertama kali untuk mensucikan dia, inilah dia. Nah, lalu kemudian yang disiapkan itu kain untuk sampul tangan yang bagian mencebok-ceboki. Lalu kemudian gulung-gulung kecil kayak rokok. Gulung-gulung kecil kayak rokok itu gunanya untuk siwak-siwak. Nah, sugi-sugi. Lebar betul enggak? Iya, Pak. Iya, Pak Haji. Itu kelebaran. Cukup tuh. Ini kan banyak ini. Oh, ini dipotong lagu dulu. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu yang akan menggosok, yang akan membersihkan tuh ini pakai sampul tangan. Kalau tak punya sampul tangan yang permanen, bisa ini dijadikan sampul tangan. Tapi kalau ada sampul tangan plastik yang bisa disarungkan tuh, itu lebih baik. Itu lebih baik. Kenapa orang dulu pakai ini? Karena yang itu tuh tak ada. Makanya pakai ini. Jadi jangan pula mesti pakai ini, enggak begitu. Tujuannya supaya tangan kita ini tak bersentuhan langsung dia dengan kulit si jenazah. Ya. Boleh Bu. Cuma dia agak kadang-kadang ada orang yang enggak tegaan, Bu. Nah, gitu. Termasuk kayak saya, termasuk orang enggak tegaan. Jadi saya kalau gosok-gosok mayat tuh mesti pakai ini, karena kalau enggak waktu makan teringat saya. Ah, itu. Ya. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya kalau ibu saya sendiri ya enggak pakai ini lagi, enggak pakai ini. Ya. Ini kan untuk menghindari hal-hal ya gitu. Intinya seperti itulah ya, Pak ya. Nah, jadi si imam yang akan memandikan jenazah, kalau ini udah siap, airnya udah siap, inilah pertama kali yang mesti kita perhatikan, niatnya dulu. Niat nawaitul ghusla. Ini mayatnya laki-laki ya, Bu. Nawaitul ghusla li hadzal mayyiti fardhal kifayati lillahi ta'ala. Kalau laki-laki, kalau perempuan nawaitul ghusla li hadzihil mayyitati fardhal kifayati lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku memandikan jenazah ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Nah, sudah itu baru nih dilakukan mandi nih. Nggak usah pakai ini lah ya. Amit, Pak. Nah, jadi ini barulah kita lakukan mandi jenazahnya tuh. Nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang disunnahkan untuk mandi setelah melihat jenazah, itu adalah orang yang memandikan jenazah. Yang disunnahkan mandi adalah orang yang memandikan jenazah. Logikanya kan dia basah-basah, kotor-kotor kan. Nah, itu aja logikanya. Nabi itu hebat, Pak. Itu mandi biasa juga. Hah? Mandi biasa. Ya mandi kayak hadas besar tuh. Nah, niatnya siram aja, enggak ada niat-niatnya tuh. Tak ada niat sengaja aku mandi setelah nengok jenazah, enggak ada. Iya. Iya. Iya, mandi kayak mandi hadas besar. Nah, jadi Bapak Ibu setelah ini diniatkan, ini kita merengkan ke kirinya dia. Kirinya dia. Ini baru kita siram. Kita siram dari kepala ini.
Kita sampai kepala. Iya, iya memang miring. Ah, sampai ke kaki sana tuh. Ya. Ini 3 kali siraman nih, sampai ke kaki sana tuh. Ya, ini air suci nih, air mutlak nih. Ya. Ini apa namanya? Nanti kalau mandikan kan enggak satu orang. Ini agak diangkat, tapi ini jangan nampak ininya. Ya. Nah, ini. Diangkat gimana? Ya. Ya, Pak. Ini gini loh. Ini kan kain ini kan cuma kita 2 lapis kan nih. Ini dia mesti dibuka lebar. Nah, ginilah, Pak. Ah, gitu, mesti dibuka lebar kain ini. Agak menggantung ya. Nah, itu dia. Itu dia. Nah, ini baru. Nah, ya Pak, Bu. Nah, ini 3 kali nih kan, udah 3 kali. Baru kita miringkan lagi ke kanan. Miringkan, telentangkan Bang. Baru kita miringkan lagi ke kanan. Ambil yang di sini. Ya. Dari situ nyiramnya. Nah, ya Pak De. Jangan sampai nampak auratnya. Siram dari sini Pak De. Dari kepala sampai ke kaki. Terus 3 kali siraman. Nah, alas sama tangan Mbah. Nah, 3 kali siraman. Nah, tuh. Ini kan basah kan punggungnya kan? Nah, tuh. Ya, Sekali lagi. iya. Supaya enggak ngangkong dia kan. Itu kan jadi ngangkong dia. Dah, oke. Selesai. Baru telentang. Nih, telentang nih. Baru Diangkat kanan kiri. ya. Diangkat Baru ini diangkat. Nah. Nih. Ya, kalau memang mau dibasahkan kainnya tak apa-apa. Ya, tapi kulitnya tak kena nanti. Nah, ya. Nah, jadi setelah ini nih Bapak Ibu, barulah kita memulainya dengan air ini Pak. Air sabun. Air sabun. Karena dia akan digosok. Akan dimandikan. Ya. Nah, ini enggak. Ini air sabun disiramkan. Udahlah kita gitu aja lah, Pak. Nih, ya gini gitu. Nah, enggak perlu lagi dong. Nah, ya sip. Nah, ini barulah siapa yang nak gosok, bersihkan. Ini mukanya baik-baik. Ini dikeramasi. Ya, Bu, Pak. Keramasi. Ya, pelan-pelan aja. Semua bersih-bersihkan nih nanti. Dah, ini kita gosok semuanya bersih. Dah, baru kita naikkan nih setengah duduk kan. Pak, mau tanya lagi Pak. Ya. Kita gosok tuh kita badannya atau ini? Ya badannya. Ya, biar tangan kita. Inilah makanya tadi perlu ini. Perlu alas tadi itu. Alas tangan. Nah, tuh. Nih. Ya. Setelah itu baru ini kita naikkan. Setengah duduk kan. Pada saat inilah kita mensucikan dia tuh. Ya, ini ditekan ada yang nyiram. Oh, berarti ada yang tekan ya, diangkat. Enggak rata ya. Enggak, diangkat nih. Tuh. Di sini ada yang nekan, di sini ada yang nyiram, situ ada yang cebok. Yang mencebok itu yang berniat nawaitul istinja dihazal mayyiti lillahi ta'ala. Ini tangan kiri, tangan kanan. Tangan kiri. Ya. Tangan kiri ya, Bu. Kalau urusan cebok-cebok Di bawah kain atau di atas kain, Pak? di dalam, Pak, sebenarnya di dalam, Pak. Sebenarnya di dalam. Ya. Itu aja tadi nih, di dalam kain. Hah? Keluarga lah. Kalau ini suami, sebaiknya area ini istri. Kalau yang mati istri, sebaiknya area ini suami. Kalau enggak ada, anak. Ya, anak. Jangan lepas ke orang-orang yang paling dekat dengan dia. Ini aib paling tinggi nih. Ya, Pak. Ini aib paling tinggi. Jadi jangan pula nanti ayahnya yang mati, anak mencebok. Apalah ya, kau ndak habis ciyiknya, jangan. Nanti tak habis-habis betul nih. Betul. Ya, jangan. Itulah Pak Ustaz. Kan kita ada mandikan kayak gitu kan. Itu dia meninggal kata penyebabnya pecah pembuluh darah. Jadi waktu itu
mengalir juga dari sini darahnya sampai selesai memandikan darahnya. Bagaimana cara Ustaz? Ya tadi itu disumbat aja, tutup. Pakai- Iya, kalau udah siap semuanya, udah bersih tapi dia tak, sampai dia apa menetes. ya nggak apa-apa, dia tak bersih-bersih, memang tak mau bersih. Tapi kalau lama-lama Ya. siram, tambah apa dia? Lama-lama awak yang tak tolong nyiram, udah itulah kuncinya. Kalau inyo tak kan apa-apa. Ini kan yang normal. Iya. Siraman. Iya. Ibu-ibu itu kata dia Ya, tekan ini, jadi ini bawah tuh. tetap seperti ini, ya. Ini tetap seperti ini. Iya. Nah, ini pakai tangan kiri ya, Bu. Pak. Ganjal boleh nggak? Boleh, tapi baiknya dipegang aja, Pak. Bagus pegang sekali Ya. ya. Terakhir Nah. bagus pegang ya. Jadi ini Bapak Ibu, ini kan tangan kita disampul nih. ya. Ini disampul. Ya. Tuh. Disampul. Itulah dia. Tuh. Tuh. Tadi udah niat kan, nawaitul istinja li hadzal mayyiti lillahi taala. Ini bersihkan terus, ini pencet sampai tak ada lagi. Sampai tak Dia ada urusan lagi ya. yang paling tinggi itu adalah urusan bawah. Kalau ini nggak ada yang keluar kalau di depan. Insya Allah tak ada. Yang keluar tuh belakang-belakang. Itu yang belakang tuh sensitif tuh. Ya. Kadang-kadang merah bentuknya, kadang-kadang hitam, dia macam-macam lah tergantung siapa yang mati. Ya. Nah, udah siap nih. Sambil-sambil dengan air ini. Tidak boleh putus airnya, Ustaz. Ya, itu pasti. Gitu ya, tidak boleh putus. Ya. Ya benar. Ada yang nyiram, ada yang gosok. Ada yang nyiram, ada yang gosok. Ya. Jangan diandalkan satu orang aja. Satu orang nyiram, satu orang gosok. Jangan putus nanti airnya. Ya. Tapi tetap menyiram di bawah kain. Ya. Badan langsung. Ya. Ini kan ditinggikan. Ditinggikan. Ya. Nah, ini air jeruknya nih. Nah. Ini air jeruknya. Ini katakan kita angkat aja lah ya kainnya ya. Terus gitu ya. Ini sambil digosok. Sambil gosok artinya udah bersih semua. Jenazah ini udah bersih semua. Ini air jeruk. Ini fungsinya adalah untuk menghilangkan bau. Ya, untuk menghilangkan bau. Kalau tak ada bidara, ini untuk menghilangkan bau. Jeruk purut ya, Bu. Cukup dibelah-belah saja seperti ini. Ya. Jangan pula nanti jeruk nipis. Jangan, itu ikan tuh. Tuh. Ya. Jadi udah siap semuanya. Ini udah habis semuanya dengan air jeruk. Terakhir nih. Air kapur barus. Ini untuk mengesatkan. Kapur barus ini fungsinya untuk mengesatkan ini. Supaya kesat. Ya. Nah, air kapur barus ini mesti ditampung sama kain. Supaya sisa-sisa kapur barus ini nggak nempel dia. Ya. Ini pakai saringan nih. Pakai saringan kain gini lah, gitu. Nah, gitu kan. Nah, ini disiramkan. Nah, secukupnya. Ya, secukupnya. Berulang-ulang. Udah selesai ini. Ini udah selesai semua kan. Dengan air kapur barusnya udah selesai. Terakhir itu air mutlak kembali. Ulangi seperti awal tadi. 3-3 tadi itu. Ya, dimiringkan lagi. Baru nanti diudukan. Inilah yang disebut air 9 tuh. Yang terakhir tuh. Ya, yang terakhir inilah yang disebut dengan air 9 itu. Ya, dimerengkan lagi. Nah, dimerengkan lagi, baru dia disiram. Ini enggak perlu niat nih. Niatnya tadi udah di awal. Ya, nah, udah selesai nih. 3 kali seperti ini juga. Ya, seperti ini juga. Ya, Pak. Asam itu merata, tidak dimiringkan waktu mau nyiramnya. Enggak, Pak. Ya. Yang ini aja. Yang ini. Iya. Enggak. Maksudnya supaya merata. Iya. Kan? Iya, atas saja. Udah, Pak. Nah, ini kan selesai tuh kan sebelah kirinya kan. Selesai kiri, terus telentangkan lagi, ambil di tengah, nanti 3 kali. Ini yang 3 kali pas tuh yang 3 karena udah bersih. Kalau di awal tadi boleh lebih dari 3 kali karena dia baru siraman pertama untuk mandi. Ya kan? Kalau yang ini yang air 9 tuh inilah dia. Ya, ini yang air 9 tuh. Tengah 3 juga. Kalau ada orang mengatakan mana air 9-nya, inilah dia yang air 9 tuh. 9, ya kan? Ya.
Dah selesai, baru diwudukkan. Ya, yang mewudukkan itulah imamnya tadi itu. Siapa imamnya? Umpamanya saya. Ya, ambil air mutlak nih. Nah, wudukkanlah, gitu kan? Nawaitul wudu'a lihazal mayyit illahi ta'ala. Ya, wudukkan. Kayak wuduk kita, Bu. Kayak wuduk kita. Ya. Nah, dah tu baru tangannya. Tangan. Kayak kita lah, kayak kita wuduk. Ya, ini kan wuduk nih. Ha. Tangan, dah selesai. Baru kepalanya. Baru kepala kena. Sempurna-sempurna. Jangan pakai mazhab yang kecil pula nih. Jangan gitu. Jangan. Penuh-penuhkan. Ya, penuh-penuhkan. Walaupun kita selama hidup kadang-kadang wuduk kita cuma gitu-gitu kan. Ya. Nah, langsung Pak ada yang meninggal. Masya Allah. Ya kan? Nah, sudah ini selesai. Mana lagi telinga kan? Telinga. Sudah telinga baru kaki. Mewudukkannya tetap dari seperti wuduk sebelah kanan, sebelah kiri gitu ya. Udah selesai. Apanya karena tidur. Ya. Dah. Kan ada apa namanya Ustaz yang apa congkel-congkel itu Ustaz tidur. Tadi siwaknya waktu mencebok tadi itu. Ya, waktu cebok, sini disiwak. Ya. Habis semua, tidak ada kedua lagi kan? Oh, kalau masih dalam posisi seperti ini keluar kotoran ceboki lagi. Ya. 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 Tapi kalau sudah kita angkat ke sana, itu makanya pakai tutup sama kapas tadi itu. Ya, Bu? Nah, ini sudah selesai kan? Sudah selesai kita wudukkan, berarti sudah selesailah praktek memandikan jenazah kita pada hari ini. Nah, air mutlak. Air mutlak ini adalah air suci. Usahakan air ini tidak terpercik oleh air pada siraman pertama, di setiap siraman. Ya, Pak? Nih, hati-hati nih air ini nih. Air mutlak ini yang kita pakai jangan air yang umpamanya begini. Ini kan siraman pertama nih umpamanya. Mercik dia kemari. Ini mustakmal airnya. Enggak boleh lagi dipakai. Enggak, harus diganti. Karena dia tak mensucikan disebabkan sudah kena percikan. Tapi kalau siraman keduanya yang mengenainya, maka itu tak apa-apa. Oh, siraman pertama ya. Siraman pertama sebelah sini. Nah, itu untuk mensucikan dia. Nanti sebelah sini gitu juga. Siraman pertamanya dijaga. Karena kalau siraman pertama dari sini mercik dia, nah itu yang membuat air itu mustakmal, tidak mensucikan lagi. Ya, Pak? Ini paham kita, Pak ya? Kalau paham orang yang lain tak seperti ini. Main siram aja. Kena tak kena itu main siram aja. Kalau kita butuh hati-hati. Ya, butuh hati-hati. Kita hidup aja mandi hati-hati, masa orang mati kita tak hati-hati. Karena ini masalah paling sensitif sini nih. Kalau ada selesai baru pindah. Nah, tuh. Dah? Oh gitu. Enggak, wudhu itu berada di posisi terakhir. Ya. 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 Bersihkan yang mulut tadi, ini dibasahin apa kering gitu aja? Kering aja. Kering aja. Tapi kalau nanti basah ya nggak apa-apa. Yang mulutnya? Ya, sama. Ini Pak. Ini Bu, waktu Bapak Ibu membersihkan nih, ini perhatikan. Ini untuk satu lubang, ini untuk satu lubang. Kalau ini sudah dipakai tak cukup untuk satu lubang, ini dimasukkan ke lubang yang sama, ini buang. Ganti sama yang baru untuk lubang baru. Ya, paham ya? Jadi ini. Tak bersih dia dengan satu sama ujung ini. Ini nggak boleh dipakai lagi. Kayak Ibu pakai kan tempat tuh. Udah kotor jangan pula pakai sini lagi. Nah, campakkan ganti. Ya. Ini gitu juga. Nih. Ya. Ini makanya ini banyak nih. Ini banyak nih. Dah, Bu? Bapak? Dah ya. Dah. Insyaallah jadi dah selesai praktek kita pada hari ini, mulai dari praktek mengafani, merobek kain, mengafani, menguburkan sampai hari ini terakhir memandikan jenazah. Nah, setelah ini selesai, laplah sama anduk yang bersih.
Ya. Boleh. Ngelapnya boleh sama anduk, cari anduk yang halus. Yang halus benangnya. Ini sampai kering. Tapi ngelapnya jangan kayak kita, lap. Nah. Lengketkan aja. Nah, itu ngelapnya. Ya, Bu. Jadi jangan kayak enggak boleh tuh. Sakit dia, Bu. Mayat tuh. Mekik aja yang tak bisa ya. Sakitnya nauzubillah nih, kena sentuh kayak gini nih. Sama dengan awak remuk nih, Bu. Kena gecentos remuk. Itu pegang orang gitu. Pasti itu sakit kan? Kayak gitu lah dia. Karena pada saat nyawa dicabut, ini semua urat-urat dia ini putus. Itulah yang buat sakit tuh. Ya, kita ini tinggal nunggu giliran aja, Bu. Ya kan? Kita kan merasakan juga, cuma kita tak bisa cerita sama yang hidup. Kalau bisa cerita, baik semua orang nih. Kalau saya mati, Bang, balik saya datang kemari, oh Pak sakit mati itu. Taat semua kok. Semua itulah dia tidak bisa pulang tuh. Ya kan? Dah. Jadi Bapak Ibu, sampai sini pertemuan kita, mudah-mudahan apa yang oh gitu, boleh. Jadi ini selesai di sini, kita masuk ke masjid. Masih ada waktu menjelang asar, barangkali masih ada yang unek-unek ibu-ibu, kita selesaikan di dalam masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.